Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita bahas beberapa keterangan Al-Quran bahwa ada wali-wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, mulai waliyah Siti Maryam dan seperti Asyab bin Barkhaya dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan beberapa keterangan tentang kedudukan wali, ya, dan siapa-siapa saja yang disebutkan dalam hadis. Wa min dzalika hadisul Bukhari fi qissati Khubayb hina kana asiran muwassaqan. Disebutkan dalam hadis Bukhari kisah tentang sahabat Khubayb ketika dia menjadi tawanan, diikat bil hadid dengan besi. Jadi pernah sahabat Nabi ditawan, ya, jadi tahanan. Wa kanu yajiduna indahul inaba wa ma bi ardi Makkah hina idzin inabun. Ya. Manusia saat itu menemukan di sisi Khubayb yang sedang terikat oleh rantai, di sisinya ada anggur. Padahal di kota Mekah, ya, saat itu tidak musim anggur. Di mana coba ya anggur? Itu wali-wali Allah kadang-kadang didatangin makanan-makanan yang orang nggak tahu. Wa min dzalika marahu Abu Nu'aim fil hilyati. Sebagian dari keramat ada cerita hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil hilyati di dalam keterangan kitab Hilyatil Auliya yang boga, yang mudah-mudahan kabeli. Berjilidnya, kalau wajilid bahala 1 juta lebih. Jadi Hilyatil Auliya menerangkan tentang kondisi-kondisi wali-wali. Situ banyak ceritain. Ana Aun bin Abdullah bin Atabah kana idza nama fi syamsi adlatu al-ghamam. Disebutkan dalam kitab Hilyatil Auliya ada namanya Aun. Anak saya namanya Aun Rafiq, Aunur Rafiq. Satu lagi Aunur Rasyid. Muhammad, ya, Aunur Rasyid Abdul Rahman, Muhammad, Aunur Rafiq, Abdullah. Aun namanya nih. Aun bin Abdullah bin Atabah. Dia itu kalau tidur diterik matahari, tiba-tiba ada mendung yang menaungi dia. Tuh. Keramat ini, keramat. Ya. Jadi gak pernah kepanasan dia. Tiduran di tengah lapangan, mendung, ada awan menaungi dia, nggak panas. Ini keramat. Wa min dalika tasbihul qas'ati allati akala minha Salman al-Farisi wa Abu Darda kama rawahu Abu Nu'aim wa ghairihi. Sebagian daripada cerita tentang keramat ada bertasbihnya qas'ah. Qas'ah itu semacam wadah, ya, terbuat dari bambu atau kayu, ya, buat makan. Ya, kalau kita mungkin mangkok, bisa jadi mungkin wadah besar, ya, nampan atau terbuat dari kayu yang di sana dihidangkan makanan. Itu sama Salman al-Farisi, ya, dan Abu Darda kedengar itu qas'ahnya sedang bertasbih. Tuh, kadang eta wadah teh sedang bertasbih. Ucelina Salman al-Farisi jeung Abu Darda. Jadi sahabat-sahabat yang di sekeliling Nabi itu semua wali-walinya Allah, saudaraku. Wali. Karena mereka mah langsung ngambil sumber ilmunya dari pusat Nabi. Kumaha teu kuat coba kedudukan agamanya. Al-Fakir punya guru, beliau cerita, ya, itu beliau kalau lagi begini, lagi tasbih, pegang zikir,
ini nih sendi-sendinya berzikir ini kedengeran sama dia. Subhanallah. Sedang berzikir bertasbih, kedengeran sendi-sendinya ini. Tapi ketika dia kemudian ya bergaul lagi, memang orang yang empat, bergaul lagi dan ikut bisnis dan lain-lain, tutup lagi, terbiasa biasa lagi, sedang ditampakkan saja, kedengaran. Karuan kayak Imam Ghazali mah ya, kalau jalan ketemu pohon, ketemu daun-daunan, itu salam ke Imam Ghazali, ngasih tahu, Ghazali ini saya daun ini namanya untuk obat anu, ngomong itu daun, bertasbih ngomong, masya Allah ya, keramat itu. Wa karamatul awliya la tadkhulu tahta hasrin. Keramat-keramat para wali itu tidak bisa masuk di bawah kehitungan, maksudnya nggak bisa dihitung saking banyaknya. Wa man arada al-masida ala ma dzakarnahu fa alaihi bi mutala'ati manaqibi wa la yunkiruha illa al-mahrum al-matrud an babil fadli wal ihsan. Siapa yang menginginkan lebih tambahan tentang cerita-cerita yang saya sebutkan, maka kalau bisa dimutalaah kitab-kitab manaqib tentang keagungan para wali, banyak kisah-kisah ya, buka-buka ya, buka-buka di kitab itu. Dan jangan mengingkari tentang keramat, tidak mengingkari tentang keramat tersebut kecuali orang-orang memang yang dihalangi, yang tertolak dari pintu-pintu anugerah Allah dan kebaikan. Maka ada orang-orang, mohon maaf saudara kita, yang menafikan perjalanan Wali Songo. Seperti siapa tuh? Nah, orang-orang salafi sana ya, menafikan tentang perjalanan suluk Sunan Kalijogo ya. Nah, suruh jaga tongkat sampai bertahun-tahun, akhirnya sampai ketenggelam di pinggir kali itu, jaga kali, kalau kali jaga ya. Sedang panah, memang sedang zikir kepada Allah, nggak ingat apa-apa, tubuhnya dijaga sama Allah. Kok bisa begitu? Ya sama kayak Sabul Kahfi, tidur 350 tahun, 309 tahun juga nggak apa-apa, betul. Nah ini Wali Songo cuma 3 tahun ya, 3 tahun kalau nggak salah ya. Siapa namanya? Sunan Kalijaga ya. Ya fana, dijaga sama Allah tubuhnya. Cuman fana dalam keadaan gharik, tenggelam kepada cintaan kepada Allah. Kayak orang nggak sadar begitu. Hal yang begini dinafikan oleh seseorang. Wallah alam bisawab, terserah mereka. Ya, kalau kita percaya, ya, itu orang-orang tersebut al-mahrum, al-matrud, al-badil fadli wal ihsan. Orang-orang yang terhalang, tertolak dari pintu-pintu anugerah dan kebaikan. Orang nggak percaya sama wali. Dia bilang wali setan yang begitu, masa nggak sholat? Kata dia begitu. Panjang saudaraku cerita itu, ya, panjang saudaraku. Ya mungkin bisa jadi ketika duduk, saya orang tidur gitu kan, orang tidur gimana? Nggak sholat kan? Atau iya. Sama Asobar Marhoya ya, siapa namanya ya, Sabul Kahfi, terus disebut dalam Quran yang nggak sholat orang tidur. Coba kalau gitu gimana? Nah, sekarang kalau kita bicara secara angka, ketika Sunan Kalijaga duduk begitu ditidurkan sama Allah, tidur 3 tahun, kok 3 tahun masuk akal? Jangan bilang nggak masuk akal. Itu Ashabul Kahfi 300 lebih mana? Saudaraku, coba terbuka akal kita, ya, terbuka. Jangan menafikan tentang keramat, ya, tentang keramat dan tentang wali-wali Allah. Qala Al-Laqani, berkata Imam Al-Laqani, wasbatanna lil awliya al-karamah wa man nafaha pan badanna kalamah. Ya. Tetapkan olehmu tentang wali-wali Allah dan keramat-keramatnya. Kudu yakin. Wa man nafaha, siapa yang menafikannya tentang keramat dan wali-wali Allah, pan tabadna pan badanna kalamahu.
buang itu kalamnya, ya. Usah dengar man yanfiha minal mu'tazilah. Ini golongan-golongan Mu'tazilah nih yang nggak percaya tentang adanya keramat wali-wali. Wa man jara ala tariqatihi, dan orang-orang yang berjalan termasuk mengikuti aliran-aliran Mu'tazilah. Kalau sekarang apa ya? Allah alam bisa. Ya begitulah. Ya. Salafi. Fa'in kulta innal karamata qad tusbihu sihra wa qad tusbihul mu'jizat. Kalau kau dikatakan keramat itu terkadang menyerupai sihir, terkadang menyerupai mukjizat, paham? Lantas bagaimana membedakan antara keramat dan di antara mukjizat dan sihir? Fal jawabu, maka jawabnya annal farqa bainahuma wa bainas sihri kaunuhu yadharu ayadil fusak wazanadiqah wal kuffaru alladhina hum ala ghairi syari'atin wa mutabi'atin. Perbedaannya antara keramat, perbedaan antara sihir dan mukjizat, bahwasanya perbedaan keduanya antara keramat dan mukjizat atau sihir, keramat dan mukjizat, perbedaan antara sihir, bahwasanya sihir itu nampak di tangan seseorang yang fasik, yang zindik, tampak di tangan orang-orang kufar yang mereka ya tidak menenapi syariat dan tidak ikut kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Istilah ada orang menampakkan sesuatu yang hebat, tapi kita lihat syariat lahiriahnya, kita kagak sholat misalnya, ya. Syariat lahiriahnya masih memegang botol minuman, tapi kok ada keanehan-keanehan, bisa ini, bisa itu, udah pastikan itu sihir. Udah begitu aja, sebab ya khariqul adah, sesuatu yang di luar adat tampak aneh dipegang oleh orang kemudian ditampakkan di tangan orang-orang fasik, ya. Fasik itu apa sih? Al kharij an ta'at. Fasik itu pusat zamannya orang-orang yang keluar daripada taat, masih keneh ninggalkeun salat, masih keneh ngalakukan kelakuan dosa-dosa, ya. Atau boro-boro diberi keramat begitu, syariat can beres, berarti itu sihir. Itu gampang membedakan, itu salah orang. Nahnu bidzawahir wallahu yaqbu bisarair. Kita cuman melihat, menilai secara lahiriahnya, nggak apa-apa, bilang aja itu sihir. Dan keramatnya jarang ditampakin, Pak, ya. Wa amal karamatu fala taqau illa ala yadi man balago fil itba'i syariati hatta balagol ghayatu. Adapun keramat maka tidak akan terjadi kecuali di atas tangan seseorang yang sampai ya mengikuti kepada syariatnya. Balago, bahkan hatta balagol ghayah, sampai puncaknya. Jadi benar-benar ngikutin kanjeng Nabi syariatnya, sehingga saking puncaknya, puncak mengikuti Nabi, kesunahan-kesunahan dilakukan, disebutkan di awal-awal kan, ya. Orang yang kalau sudah melakukan kesunahan-kesunahan Nabi, Allah jadi sayang, sehingga matanya, kakinya, tangannya itu jadi tangan Allah, matanya jadi mata Allah. Maksudnya gimana? Allah sayang, dijaga sama Allah. Matanya tidak melakukan maksiat, kakinya melangkah, kaki Allah, maksudnya dijaga sama Allah, tidak melakukan maksiat. Kupingnya, mulutnya jadi mulut Allah, maksudnya dijaga sama Allah, tidak melakukan maksiat. Kenapa tuh? Saking hebatnya melakukan sunnah-sunnah Nabi, jadi wali-walinya Allah. Wa amal karamatu fala taqa'u
Wah, udah. Wal farqu bainaha wa bainal mu'jizat annaha innama tadhaharu ala yadi man lam yadda'in nubuwata bi khilafil mu'jizat. Perbedaan di antara keramat dan antara mukjizat, bahwasanya keramat itu tidak tampak kepada seseorang yang tidak mengakui kenabian. Beda mukjizat. Ai mukjizat mah sesuatu khariqul adah sabari ngaku nabi. Ya, keramat ya ditampakkan atau nampak kepada seseorang balik ngaku nabi. Faina tadhaharu ala yadi mudda'in nubuwah. Kalau mukjizat mah ketika nampak sesuatu yang aneh ya ditampakkan oleh Allah di tangan seseorang yang mengaku nabi. Fa innar rasula yajibu alaihi dhaharul mu'jizat min ajli da'wahu idza tawaqqafa imanu qaumihi 'alaiha bi khilafil wali. Seorang rasul wajib baginya untuk menampakkan mukjizat, malah wajib tuh. Jadi Rasul malah menampakkan mukjizat wajib dari sisi pengakuan dia ketika ngajak kepada umatnya supaya ya beriman kepadanya, kepada Allah ya. Terus katakanlah ya tersendat dari salahnya, tersendat dakwahnya, keluarkan mukjizatnya. Malah wajib itu begitu ya. Beda wali ya. Wali ma la yajibu alaihi dhaharul karamah balian bagilahu satruha. Tidak wajib kepadanya menampakkan keramatnya, bahkan seyogyanya ditutup keramatnya. Illa hajata bil gharibi ila idhariha ya annahu muttaba'un fa huwa yad'u ila Allah bi hikayati da'watir rasul. Jadi nggak perlu dikeluarkan, nggak wajib dikeluarkan, nggak ada kebutuhan, nggak ada hajat secara umum untuk menampakkan keramat karena dia mah cuman pengikut, mengikut Nabi, ya, cuma mengajak kepada Allah sambil menceritakan hikayat dakwah Rasul. Ya, si Fulan nih, katakan Ahmad, dia wali misalnya. Ayo sholat, ayo puasa ya zakat. Ya wali ya ulama ya udah, jadi cuma ngajak aja supaya ngikut kepada Rasul, ikutin sholatnya, ikutin puasanya, perintahnya ikutin, larangannya jauhin, cuma begitu kan, begitu. Tapi kalau Nabi, sosok Nabi ini dia mengajak supaya iman kepada Allah dan umatnya supaya iman kepada dia. Tuh pengakuan sebagai Nabi. Wali mah nggak ngaku dia wali, cuma ngajak supaya ikut kepada Rasul, maka nggak perlu dia menampakkan keramatnya. Bila perlu ditutup. Alladzi sabata indahu risalatuhu bilisanihi wala bilisanin muhdatsatihi yuhdisuhu min kibari nafsihi ya. Yang tetap pada posisi wali kerisalahan Rasul dengan risalnya Rasul, dan la bilisani yuhdisuhu, tidak dengan lisan yang dia kemudian bikin sendiri dari dirinya. Jadi Nabi nih misalnya Ahmad, mohon maaf, wali Ahmad seorang ulama, dia juga seorang wali, cuman dia nggak menampakkan kewaliannya, dia ngaji aja biasa, ngaji, tidak membuat sesuatu yang baru Pak ya, ngaji syariat, ngaji, ceritain tentang sholatnya Nabi, ceritain bagaimana puasa yang baik, ikut kepada Nabi, begitu. Jadi nggak ngebuat sesuatu dari pribadi, nggak lisan dibikin-bikin, tapi Nabi mah memang dari pribadi. Wa qad sara asaru kulluhu muqarraran indal ulama fala yahtaju waliyun ila ayatin wala bayanatin ala sidqi bi khilafir rasul. Sungguh jadilah syariat seluruhnya ditetapkan indal ulama, di sisi ulama sebagai pewaris Nabi, maka tidak butuh bagi wali kepada ayat
pembuktian, wala bayanatin, saksi atas kebenaran kewaliannya, beda dengan Rasul. Misalnya ada seorang wali, katakan Ahmad, kemudian ada orang datang, ente wali ya? Anak pengen bukti, mana buktinya ente? Nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu, memang tidak perlu untuk ditampakkan, dan tidak menampakkan pun nggak masalah. Nggak perlu saksi untuk kebenaran seorang wali. Beda Rasul. Rasul mah tampakkan. Kan banyak Rasul-Rasul seperti itu. Ditantang sama umatnya, kalau engkau benar seorang nabi, tunjukkan bahwa engkau biasanya nabi punya mujizat. Bukan Nabi Isa nanya sama kaumnya, pengen apa? Kaumnya bilang, saya pengen diturunkan makanan dari langit. Bukan sedikit nih, sekampung bisa makan semua untuk hari raya. Kata Nabi Isa, jangan macam-macam mintanya. Udah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya turunin, mau iman nggak kepada saya, kepada Allah? Apa dia bilang? Pokoknya iman. Tuh bener kan? Ternyata ketika diturunin, tetap aja mereka tidak iman kepada Allah dan Rasul. Ketika ditantang turun mujizat, diturunkan mujizat. Itu Rasul. Kalau walimah nggak perlu untuk menyatakan dirinya wali, tidak ada perlu saksi, nggak perlu, dan tidak wajib. Nah kalau Nabi mah, fa inna wa yahtaju ila ayatin li'anna yunsi'u syari'a at-tasyri'a wa yuridu nusha ba'da syara'i al-muqarrarati alayhi ghairihi min rusuli fala budalahu min dalil. Nah, Rasul mah jamaah, dia mah butuh kepada ayat tanda pembuktian, bahkan beliau sendiri menumbuhkan atau menciptakan tasri' syariat dan juga menginginkan syariat-syariat Nabi terdahulu dinusah. Datang pembaru nih, pembaharu. Nabi Muhammad itu pembaharu, ya, tajdid, menusah, mengganti syariat-syariat yang dulu. Tujuannya begitu kan. Maka perlu dalil yang menunjukkan kebenaran kerasulannya. Semuanya berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam wallahu a'lam bissawab. Itulah perbedaan antara keramat dan mukjizat. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku wali, wallahu a'lam bissawab. Kalau hanya wali ngaku wali, ya, kalaupun ada, dia sudah diizinkan oleh Allah untuk memasukkan dirinya seperti Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena makamnya tinggi, sudah izin sama Allah untuk menzohirkan kewaliannya. Nah, semua rata-rata wali tidak ada yang ngaku wali, ya, mastur, tertutup. Cuma memang indikasi-indikasi lahiriah orang yang pintar bisa melihat bahwa itu kekasih Allah. Ada indikasi, ada alamat-alamat, ciri-ciri syariah. Wallahu a'lam bishawab. Dah, kesimpulannya, kita seorang yang beriman ahli sunnah wal jamaah meyakini adanya wali, meyakini adanya keramat-keramat, ya. Jangan sampai tidak meyakini. Tidak meyakini adanya keramat berarti menafikan juga mujizat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat.